Bahan untuk membuat alas dari lipatan daun terdiri dari daun pisang batu, daun pisang kepok, daun pisang raja. Nah, seperti apa kita lihat berikut ini. Nah, ini seperti contohnya ya, daun pisang batu ini mempunyai ciri-ciri warna daun hijau cerah, tulang daunnya rapat, tidak mudah patah, tidak mudah sobek, dan lembut jika dipegang. Yang kedua adalah daun pisang raja. Ciri-ciri warna dari daun pisang raja ini diantaranya ya warnanya hijau cerah, lalu tulang daun besar, pendek, kasar, renggang, regas, dan mudah patah atau sobek. Itu merupakan ciri dari daun pisang raja ya. Jadi kalau kalian melihat, bisa kalian lebih selektif, bisa dilihat dari teori yang ada. Nah, sekarang daun pisang kepok. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini mempunyai ciri-ciri warnanya itu hijau tua ya, tulang daunnya kecil dan pendek. Itu dari ciri-ciri daun pisang kepok. Nah, selanjutnya kriteria daun pisang itu apa aja sih yang mungkin untuk bahan jadi pembelajaran praktik ya. Kriterianya ya harus sedang tidak terlalu tua ya, pilihnya itu warnanya hijau segar ya, lalu mudah dibentuk ya, jadi dibentuk tidak mudah sobek, tidak mudah robek ya, tidak ada banyak ulat, lalu tidak ada banyak lubang lah. Selanjutnya adalah tidak cepat kering. Daun itu tidak cepat kering dalam arti tidak gampang layu, jadi dia masih lembab ya, dalam arti seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tulang daun tidak terlalu menonjol. Nah, dalam arti ini setiap daun itu kan ada garis-garis. Mungkin adik-adik atau siswa kuliner bisa melihat setiap memegang daun pisang itu boleh kalian teliti di mana letak dari tulang daun. Nah, itu nanti kalian amatin, itu sebenarnya tidak boleh terlalu menonjol ya, jadi harus dicek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya macam-macam lipatan daun. Ada alas daun, lipatan kuku garuda, lipatan bentuk mawar, lipatan kuku bima, bunga telang, lipatan stupa, dan lipatan kelompok teratai. Nah, ini ada 7 contoh ya. Nah, ini berikut gambarnya. Pertama adalah lipatan kuku garuda. Jadi ini kalian mungkin yang adik-adik di rumah atau siswa kuliner yang mau membuat lipatan daun ini seperti ini ya, cara merangkainya yang berbentuk lipatan kuku garuda. Nah, itu ada langkah-langkahnya dari persegi lipatan lalu ditekuk lagi. Nah, selanjutnya ada lipatan mawar. Nah, ini langkah-langkahnya juga ada lipatan bunga telang, sedikit lebih banyak ya. Lalu ada lagi lipatan sisi ikan. Nah, lipatan sisi ikan seperti ini ya, segitiga, ditarik ke tengah, dilipat, lalu dijepret. Lalu ada lipatan kelopak teratai, ini yang paling simpel sekali. Nah, ada langkah-langkahnya, cukup 3 langkah saja, mungkin 5 langkah saja ya. Nah, ini bentuk dari lipatan kelopak teratai. Lalu selanjutnya
ada lipatan stupa. Nah, stupa ini tidak terlalu susah ya, sangat gampang sekali, hanya segitiga besar ditambah ada jaketnya. Nah, dia 2 kali lipatan ya adik-adik semua yang ada di rumah dan untuk siswa kuliner. Nah, jadi seperti ini lipatannya. Nah, bungkus atau wadah hidangan dari lipatan daun. Nah, sekarang dari jenis-jenisnya, contohnya seperti apa sih? Kayak misalnya untuk wadah hidangan yang dari bungkus tadi dari daun ya, seperti pinco, samir, sudi, tum, tangkir, tempelang, sumpil, dan pinjung. Nah, itu nama-nama dari jenis bungkus lipatan daun yang sudah menjadi tradisi budaya Indonesia ya. Yang pertama ini adalah bisa dilihat apa itu namanya, lipatan pincu ya. Jadi pincu ini seperti ini. Biasanya ini kalau di kota-kota Jawa Tengah seperti Blora, Semarang, Jogja, nah ini biasanya digunakan sebagai pengganti piring atau wadah sate, nasi langgi juga bisa, nasi liwet ya. Jadi harus dipegang karena tidak bisa berdiri sendiri. Ini bentuk suatu bungkusan lipatan daun. Yang selanjutnya adalah bungkusan takir. Nah, ini biasanya dibuat bubur ya. Jadi digunakan untuk tempat yang berkuah seperti kolak pisang, bubur sumsum ya, bubur ketan hitam. Nah, jadi bentuknya ini seperti mangkok, jadi harus disemat ya. Yang berikutnya adalah lipatan bungkus daun, istilahnya itu lipatan sudi ya. Nah, ini sebagai wadah lauk kering, kuah juga bisa, kue pun juga bisa seperti kue klepon. Lanjutnya pinjung. Nah, pinjung ini biasanya untuk membungkus pengan atau kue. Nah, lanjutnya adalah sumpil, dimana sumpil ini biasanya buat bungkus tempe, kue lupis, dan pesanan jenis nagasari yang akan disemat dengan lidi. Nah, itu selanjutnya ada samir ya. Samir ini bulatan melingkar saja, digunakan sebagai alas nasi, untuk keselamatan, jajan pasar, dan sebagai penutup besek atau snack box. Cukup dicetak dengan piring yang bulat, lalu digaris dengan guratan pisau. Selanjutnya ada tum. Nah, tum ini biasanya buat botok ini. Jadi digunakan untuk membungkus macam-macam makanan seperti gado-gado, nasi rames, jongkong, kopior, botok, dan lain-lain. Jadi harus disemat dengan lidi di dalam biar tidak tumpah atau keluar. Nah, ini bentuk yang terakhir. Mungkin dari sini oh ya, ada tambahan lagi yang terakhirnya adalah tempelang ya. Jadi biasanya digunakan untuk membungkus nasi uduk atau ketan dan urap ya. Jadi tanpa disemat. Nah, berikut ini adalah kegiatan saya mengajarkan siswa-siswi untuk membuat alas daun terlebih dahulu, bulatan, lalu membuat lipatan daun seperti leher kuda, stupa, dan lainnya. Nah, ini bentuk dari stupa, hasil praktek siswi saya. Lalu ada bentuk seperti perpaduan dari berbagai lipatan untuk dijadikan kesatuan. Baik, itu dari penyampaian materi saya secara rinci dan pengalaman saya dalam mengajarkan pembelajaran lipatan daun kepada siswa kuliner. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi adik-adik di rumah dan khususnya untuk siswa-siswi saya di bidang jurusan kuliner. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.